Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Sita dan Bu Pascal selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi mengenai aplikasi Supremum yang berisi tentang sifat Archimedes, kemudian adanya bilangan irasional akar 2, dan teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fitria Swatanasana dengan NPM 03, Devi Kamika Permatasari dengan NPM 059, dan Setia Restu Adiharto dengan NPM 065. Langsung saja, yaitu yang pertama, terdapat sifat Archimedes dengan teorema 2,9 yang berbunyi yaitu misalkan X merupakan elemen dari bilangan real, maka terdapat NX merupakan elemen dari bilangan asli sedemikian sehingga NX lebih besar dari X. Ini berarti bahwa selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari sebuah bilangan real. Yang kedua yaitu pembuktian adanya bilangan irasional akar 2. Terdapat teorema 2,10 yang berbunyi yaitu terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X pangkat 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir yaitu teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Terdapat teorema 2,11 yaitu misalkan X dan Y bilangan real di mana X kurang dari Y, maka yang pertama terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R lebih besar dari X lebih kecil dari Y. Yang kedua yaitu terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga S lebih besar dari X lebih kecil dari Y. Mungkin sekian materi dari saya. Langsung saja ke latihan soal dan pembahasannya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Itu misalkan H 1/n dikurangi minus, misalkan H sama dengan 1/n min 1/m, sedemikian sehingga mn elemen n, maka tentukan supremum dari H. Nah, untuk menduga supremum dari H, kita ingat bahwa untuk setiap bilangan asli n itu berlaku 1/n lebih dari nol, dan 1/n itu kurang dari sama dengan satu. Dan untuk bilangan asli m itu berlaku minus 1/m itu lebih dari sama dengan min satu, kemudian minus 1/m itu kurang dari nol. Nah, akibatnya itu seper seper n min seper m itu lebih dari nol plus min satu, dengan atau satu per n min seper m itu kurang dari satu plus nol. Jadi kita kita dapat menduga supremum dari H itu 1 plus 0 atau sama dengan satu. Nah, maka kita dapat membuktikan bahwa klaim tersebut, yaitu klaim satu itu sama dengan supremum dari H. Nah, karena setiap mn itu elemen n, maka 1/n itu kurang dari sama dengan satu. Kemudian min 1/m kurang dari sama dengan nol. Sehingga 1/n min 1/m itu kurang dari sama dengan satu plus nol sama dengan satu. Nah, jadi setiap mn elemen H, 1/n min 1/m itu kurang dari sama dengan satu, sehingga satu adalah batas atas dari kemudian misalkan R itu kurang dari satu, sehingga satu min R itu lebih dari nol, dan satu per satu min X itu elemen R. Nah, menurut sifat Archimedes itu maka terdapat MR elemen N sedemikian sehingga MR itu lebih dari satu per
Satu per satu minus R. Atau satu minus R itu lebih dari satu per MR. Atau juga sat, min satu per MR lebih dari R min satu. Nah, maka pilih NR itu sama dengan satu sehingga satu per NR min satu per MR lebih dari satu plus R min satu atau sama dengan R. Jadi jika R itu kurang dari satu, maka beberapa sat, maka ada satu per NR min satu per MR itu elemen H setiap satu per NR min satu per MR lebih dari R. Maka supremum dari H itu sama dengan satu. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu misal A lebih dari nol. Tunjukkan bahwa terdapat bilangan real X yang memenuhi X kuadrat sama dengan A. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita dapat membentuk himpunan S sama dengan eh, S elemen bilangan real, demikian hingga S kuadrat itu kurang dari A. Kemudian himpunan tersebut dikatakan tidak kosong karena nol merupakan elemen S. Himpunan tersebut terbatas di atas karena terdapat A plus 1 elemen R, sehingga setiap S elemen S, maka S kurang dari A plus 1, dikarenakan S kurang dari A plus 1 dikuadratkan. Sehingga menurut aksioma kelengkapan, S itu mempunyai supermum dan kita misalkan supermum S itu sama dengan X. Kemudian kita ambil X kuadrat sama dengan A. Dan dimisalkan X kuadrat itu tidak sama dengan A, maka ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, X kuadrat lebih dari A, atau kemungkinan yang kedua yaitu X kuadrat kurang dari A. Nah, kemudian akan ditunjukkan bahwa keduanya tidak mungkin. Untuk kasus pertama yaitu X kuadrat lebih dari A. Nah, kita lihat sebagai X kuadrat itu kurang dari X kuadrat min A itu lebih dari nol, sehingga jika dipindah ruang, sehingga X kuadrat min A per 2X lebih dari nol, dan mengakibatkan 2X per X kuadrat min A elemen bilangan real. Kemudian berdasarkan sifat Archimedes yang berbunyi yaitu bila X elemen bilangan real, maka terdapat N bergantung X elemen bilangan asli, sehingga X kurang dari N bergantung X. Sehingga didapatkan N elemen bilangan asli. Sedemikian hingga N itu lebih dari 2X per X kuadrat min A, atau min 1 per N lebih dari min X kuadrat min A per 2X. Nah, kemudian dimisalkan yaitu X min 1 per N dikuadratkan sama dengan, nah itu X min 1 per N dikuadratkan, kita operasikan terlebih dahulu sehingga menghasilkan X kuadrat min 2X per N plus 1 per N kuadrat lebih dari X kuadrat min 2X per N. Nah, untuk selanjutnya yaitu X kuadrat plus 2X-nya kita keluarkan sehingga dikalikan dengan min 1 per N lebih dari X kuadrat plus 2X dikalikan dengan min X kuadrat min A per 2X. Nah, kemudian setelah melalui perhitungan, akan kita dapatkan nilai X kuadrat min X kuadrat min A dan menghasilkan hasil akhirnya yaitu A. Jadi, untuk setiap S elemen S, maka S kuadrat ini kurang dari A, kurang dari X min 1 per N. Nah, hal ini menunjukkan bahwa X min 1 per N merupakan batas atas S yang jelas lebih kecil dari A. Nah, hal tersebut berkontradiksi bahwa A itu sama dengan supermum S. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu
X kuadrat kurang dari A. Nah, kita lihat sebagai A min X kuadrat lebih dari nol. Sehingga A min X kuadrat per 2X plus 1 itu lebih dari nol, yang mengakibatkan bahwa 2X plus 1 per A min X kuadrat itu elemen bilangan real. Nah, berdasarkan sifat Archimedes yang juga sama bunyinya seperti yang di atas, didapatkan N merupakan elemen bilangan asli. Sedemikian hingga N itu lebih dari 2X plus 1 per A min X kuadrat atau 1 per N kurang dari A min X kuadrat per 2X plus 1. Nah, kita misalkan lagi, caranya sama seperti yang langkah sebelumnya. Tapi untuk yang di sini diganti dengan tanda plus. Jadi kita misalkan X plus 1 per N dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat plus 2X per N plus 1 per N kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat plus 2X per N plus 1 per N. Nah, ini menghasilkan X kuadrat plus 2X plus 1 per N. Kemudian X kuadrat plus 2X plus 1 ini dikalikan dengan 1 per N, atau tadi 1 per N-nya kita keluarkan, dikurangi, kurang dari X kuadrat plus 2X plus 1 dikalikan dengan A min X kuadrat plus per 2X plus 1. Nah, setelah melalui perhitungan, maka menghasilkan X kuadrat plus A min X kuadrat, dan hasil akhirnya yaitu A. Nah, hal ini menunjukkan bahwa X plus 1 per N merupakan elemen dari S, sehingga kontradiksi dengan fakta bahwa X batas atas S karena X itu X plus 1 per N itu kurang lebih dari X. Jadi haruslah bahwa X kuadrat itu sama dengan A. Akibatnya terdapat X sama dengan akar A elemen bilangan real di mana X merupakan supermum dari S. Oke, selanjutnya yaitu latihan soal nomor 3, di mana jika Z lebih besar dari 0, tunjukkan terdapat N elemen dari bilangan asli sehingga 1/2 pangkat N kurang dari Z. Untuk penyelesaiannya sendiri yaitu karena Z lebih besar dari 0 dan ln 2 tidak sama dengan 0, maka min ln Z per ln Z merupakan elemen dari bilangan real. Nah, menurut sifat Archimedes terdapat N merupakan elemen dari bilangan asli sehingga N lebih besar dari min ln Z per ln Z, maka menghasilkan N ln 2 lebih besar dari min ln Z. Kita sederhanakan menjadi ln 2 pangkat N lebih besar dari ln Z pangkat min 1. Nah, kita sederhanakan kembali menjadi 2 pangkat N lebih besar dari 1/4 Z. Maka hasil akhirnya yaitu Z lebih besar dari 1/2 pangkat N. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.